Ini lagi rame nih, akun media sosial belasan awak redaksi narasi diretas. Ini baru-baru ini terjadi. Nah, baik, tampaknya ini sudah terhubung. Tadi saya mencoba siaran tidak melalui webcam tetapi melalui perangkat lunak. Jadi sekarang tampaknya sudah terhubung nih. Tadi ada beberapa kendala teknis yang apa namanya yang belum terselesaikan gitu. Nah, sekarang sudah terhubung. Yang siaran uji coba tadi sudah di apa sudah dicek juga. Nah, tapi tidak disiarkan, jadi khusus hanya untuk admin saja. Teman-teman, saya punya halaman ini, Dudi Web ID, ini dibikin tahun 2011 silam. Ternyata mati suri nih, tidak aktif. Jadi sekarang tampaknya harus mulai diaktifkan lagi. Streamingnya juga lancar-lancar saja. Tadi diuji coba juga tidak ada apa terkendala gitu. Tidak kusut, gambarnya tidak kusut, tidak patah-patah juga. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini juga lancar gitu. Teman-teman, saya mau mengunjungi laman lama nih yang dibikin tahun 2009 2008 ya. Ya tampaknya memang harus dicek lagi. Ini lamannya namanya mata pelajar ini. Jadi baru sedikit, baru 1700-an laman ini. Tapi ini sudah lumayan nih dibangkitkan lagi. Kalau lihat halaman ini lumayan juga, dulu banyak aktivitas komunitas pelajar di dunia jurnalisme. Nah, ngomong-ngomong, ini mata pelajar ini berapa ya? Dibikin tahun berapa nih? Posting pertama tentang aktivitas seni menuangkan gagasan ke dalam tulisan, tapi waktu itu terbatas, mengerucut fokusnya ke jurnalisme. Jadi bagaimana teman-teman di sekolah itu bisa mewartakan kegiatan-kegiatan mereka secara mandiri. Nah, sebelumnya diberi workshop mini lah tentang jurnalisme dasar, bagaimana membuat berita. Dan ternyata ini lumayan juga nih. Ini tanggal berapa ya? Nih kalau ini postingan paling populer nih. Gila-gilaan. Jadi waktu itu teman-teman juga sudah bikin audio visual. Kalau kita lihat tanggal postingnya, ini bisa 3 April 3 April tahun 2009. Ya lumayan lama ya. Lumayan lama nih. Jadi teman-teman waktu itu sudah bisa bikin yang kayak gini-gini. Menarik. Jadi era kreator konten digital belum semarak sekarang gitu.
Nah, sebetulnya ini bisa kembali dikembangkan. Eh, tahun 2009 nih, tahun 2009 3 April. Jadi hampir satu dekade ya, lebih. Sekarang para pelaku yang teman-teman yang aktif di sini juga sudah pada kemana nih? Oke, ini satu nih. Laman ini ya cukuplah segitu dulu. Ini tadi uji coba tidak dipublish, nah, yang sekarang uji coba dipublish. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya. Kita jeda dulu ya. Baik teman-teman, ternyata memang hasilnya lumayan bagus juga. Teman-teman, lumayan nih hasilnya, memang bagus juga. Setelah dicek tadi, siaran langsungnya berjalan lancar, gambarnya tidak terputus-putus juga. Jadi saya mau cerita pengalaman satu hari ke belakang ya, sampai hari ini. Jadi portal web juga kena, ada yang menghajar. Terus ternyata akun Facebook juga kena gitu. Dan beberapa waktu lalu saya juga dikabari teman, ternyata memang ini lagi rame nih. Jadi akun media sosial belasan awak redaksi narasi diretas. Ini baru-baru ini terjadi. Jadi ternyata memang lagi musim begitu. Nah, makanya hari ini saya nggak bisa meninggalkan. Tadinya mau jalan-jalan juga nih, kebetulan ada acara, tapi tampaknya harus standby monitor juga sambil ngecek akun media sosial yang sudah ada tanda-tandanya nomor handphone saya sudah hilang, sudah dihapus. Untung ada yang masih sempat diselamatkan gitu. Kalau lepas ya 1 hari 2 hari lagi ke depan, tampaknya sudah bisa hilang gitu. Baik, jadi sekalian nih dicoba lagi nih tadi, yang tadi nih ya. Nah, ya iseng-iseng saja sih, sambil ngecek lagi masih normal nggak koneksinya gitu. Ternyata ya alhamdulillah masih clear, masih selamat. Ya lumayan juga karena terhubung ke beberapa fanpage kan gitu. Kalau hilang ya udah. Teman-teman, ini mata pelajar ini, ngelanjutin cerita yang tadi, itu dibikin tahun 2009 nih ya, April nih, April 2009. Nah, yang posting tadi yang yang reportase visual teman-teman yang gila-gilaan yang tadi sempat diputar, itu juga pas bikin akun ini langsung diunggah gitu. Jadi sebetulnya membuat teman-teman membuat reportase visual itu 2008. Nah, 2008 Oktober November ya, sekitar itulah, September Oktober November, karena memang waktu itu kita sering berkumpul juga nih dan membuat program itu sampai beberapa episode gitu. Nah, tempo hari saya ketemu teman-teman yang
tampaknya jejak digital ini yang memandang jejak digital ini harus dilanjutkan gitu. Waktu itu ada Bung Nizar sama Bung Iman Abda. Bung Nizar kontak gitu, dan ya sepakat untuk kembali secara perlahan membangkitkan lagi spirit mata pelajar. Ya dulu itu ada pondok media gitu, jadi teman-teman pegiat dari berbagai komunitas berkumpul, diskusi, berkarya bersama-sama begitu. Nah sekarang dengan perkembangan perkembangan baru, perkembangan yang sangat pesat gitu, harus diimbangi gitu. Nah, kemarin diskusi ya diantaranya memang ada beberapa program nih, diantaranya ya semacam beginilah gitu ya. Nah, ada beberapa program yang akan, nah ini jadi diskusi kita waktu itu, Iman Abda, Nizar Mahyujar, saya dan beberapa teman lain itu merumuskan ini mata pelajar Indonesia MPI. Ya meletakkan keberangkatan gitu. Apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Ya, MPI adalah ruang kreativitas berbagi informasi bersama bagi masyarakat yang peduli akan pendidikan. Nah, programnya apa saja? Di antaranya ya melanjutkan jurnalisme pelajar. Ya. Ini sejak tahun udah lama, udah lewat gitu. Sejak 2006 lah, 2004. Nah, kalau 2008 nih mata pelajar lah, portalnya dibangun gitu kan. Dengan program pembinaan dan pengembangan keterampilan menulis jurnalistik dasar di berbagai sekolah dan perguruan tinggi untuk mewadahi kreativitas dan produktivitas karya jurnalisme pelajar. MPI membangun situs matapelajar.com sejak tahun 2008. Nah, kemudian program yang kedua, asesmen literasi sekolah. Program ini dicanangkan sejak tahun 2014 untuk membantu pemerintah, sekolah atau kampus, dan masyarakat umum dalam pembinaan dan pengembangan literasi. MPI membuat asesmen yang dapat digunakan berbagai pihak guna mengukur tingkat literasi dasar dan lanjutan. Kemudian penerbitan buku, majalah, dan jurnal dicanangkan sejak tahun 2020 untuk mewadahi karya ilmiah, karya kreatif sastra, dan karya jurnalistik. Nah, penerbit MPI membuat dokumentasi karya tulis dalam semangat konvergensi dan diseminasi media informasi. Nah, kemudian yang keempat, Samu Bahasa dan Sastra. Ini sudah beberapa kali digelar. Program diskusi rutin per bulan tentang bahasa dan sastra. Program ini merupakan program kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan, mendukung gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah. Dicanangkan untuk memeriahkan gerakan literasi masyarakat tahun ini ya. Itu dia. Nah, nanti juga boleh jadi ya di laman ini juga ada ya kayak gini-gini ngobrol gitu. Bedah teks gitu ya. Belajar dan lain-lain gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini selayang pandang saja. Jadi saya ngetes lagi nih. Ternyata masih bisa digunakan.
ya apa, lancar-lancar saja nih. Tapi tampaknya masih belum bisa ditinggalkan. Karena ini laman ini barusan juga ada yang mencoba, ada akun yang memberatkan lagi nih. Baik teman-teman, cukup ini cek pemulihan akun dan lain-lain sambil ngobrol-ngobrol sedikit. Nanti kita lanjut lagi. Ya boleh jadi nanti ya Kang Iman Abda, Kang Nijar nanti ngasih semacam workshop dalam jaringan gitu ya, di laman atau mungkin terbatas gitu. Ada kelas-kelas virtual yang bisa diikuti oleh teman-teman pelajar, anak muda, mahasiswa, dan siapapun yang berminat begitu. Sampai sini dulu ya. Salam.